Halo semuanya, pada kesempatan ini aku mau sharing gimana caranya kita buat navigation drawer nggak seperti di aplikasi-aplikasi Android, tapi ini kita pakai Flutter untuk membuatnya. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi yang pertama sebelum kita bikin ini, kita bisa menuju ke dokumentasinya dan kita bisa baca-baca gimana cara menggunakannya. Karena si Flutter sendiri juga udah nyiapin widget yaitu drawer untuk nampilin kayak gini. Nah ini ya, ini ya, nanti ada berapa, ada drawer headernya, ada drawer itemnya. Nah ini bisa custom. Nah nanti kurang lebih bakal kayak gini. Jadi drawer header kita bikin, terus kita juga bikin drawer item. Ini kita ada drawer item atau lifestyle. Dari itu ada tekstur tagnya. Kalau kayak gitu, oke, langsung aja kita ke projectnya. Karena bikin project, terus nanti setelah itu, ini kalau misalnya aku run project ini adalah default dari project Flutter yang sudah kita bikin, tapi ini aku habis komentar-komentar dari coding yang kita nggak gunain, jadi nanti ini cuma nampilin akar sama tulisan hello world yang ada di tengah. Oke, gitu ya. Sambil kita nunggu, nanti untuk dokumentasinya ini bisa linknya aku taruh di bawah di description, nanti tinggal dilihat aja, dibaca-baca lagi. Jadi kurang lebih udah lengkap semuanya. Kalau misalnya kita mau custom dan sebagainya, bisa kita cari di internet. Karena beginner selalu membutuhkan internet untuk bisa custom dan sebagainya. Itu ya ini ya. Nah ini dan bukunya ini udah kita coba lihat. Kita installing jalan. Jadi ini kayak biasanya kita bikin, tidak ada yang berbeda. Yang pertama untuk mobilnya. Jadi navigation drawer itu biasanya diguna kalau di Android kan navigation drawer itu berada di activity, terus nanti tiap itemnya itu berupa fragmen gitu, biar kita bisa pindah-pindah. Kalau kita punya menu yang banyak, daripada kita nampilin semuanya di main, kita bisa nampilin navigation drawer gitu. Nah ini kayak gini basicnya. Pertama kan di sini misalnya ada counter, ada plotting extension, tapi ya bukan juga kayak gini. Jadi ini cuma ada upper sama teks. Oke, langsung aja. Yang pertama, biar aku bisa, biar kita lebih mudah untuk manage nanti. Aslinya bisa langsung kita taruh di body yang sini, tapi aku lebih saranin kita bikin widget sendiri. Nah, create header. Nah, di sini kita bikin create header. Sama yang kedua, create drawer item. Drawer item itu punya parameter. Parameter itu pertama icon data. Kita nampilin icon. Terus ada teksnya untuk titelnya itu, terus juga tekstur terkomplit. Nanti kalau misalnya diklik kayak gitu, terus kalau udah kita tambah ke sininya dulu, kita harikan terus kita pakai drawer header. Nah, kita buat marginnya dia mepet itu 0, kita lihat di 0, terus juga paddingnya juga, jadi dia nggak punya margin dan nggak punya padding, dia 0 itu. Terus itu kita kasih dia background image ini aku pakai box decoration. Terus image ini kita nanti akan import gambar dari kita, asetnya yang ada di Google aja. Nah, ini fill biar dia seukuran sama si drawer headernya. Terus di sini image-nya. Nah, image-nya ini kita akan dulu, kita masuk ke path. Oke, nah kita kembali di sini. Nah,
ini pertama untuk mengaktifin untuk mengimport gambar itu pertama kita bikin directory kayak gini, klik kanan. Nah, klik kanan kita bikin directory namanya asset, terus dalam asset kita bikin directory namanya image. Nanti kita masukin gambarnya. Oke, misalnya kita cari di sini aja background, background. Nah, kita cari image. Ada sembarang, misalnya kita cari ini aja. Kita kanan, kita set as, kita cari background, latar, latar, set. Udah, kita kembali ke project. Kita bisa langsung di project ini, kita kembali ke project, kita masuk ke sini, kita tambahin, add. Nah, kalau udah nanti kita tambahin aja ini namanya diganti latar, jangan lupa ekstensinya samain, dari save, kita forget. Nah, ini untuk import gambar. Jadi pertama kita daftarin ini gambar kita import. Nah, kalau udah kita kembali ke sini, kita image, kita insert image. Nah, di sini bisa langsung kita copy aja untuk link gambarnya yang di project pattern ini kita paste. Terus kalau udah, nah, kasih dia teks. Nah, teksnya kita wrapping di dalam sistem start view biar lebih fleksibel, biar bisa lebih terus kita kasih button ya, buttonnya 12 dari kita kasih jarak dia 12 dari bawah, terus levelnya kita kasih dia 16 jaraknya. Terus habis itu kita deklarasiin untuk teks, kita kasih dia teks. Nah, teksnya kita tulis saja navigation, terus style, kita kasih text style, kita kasih color, colornya kita kasih gitu aja biar kontras sama backgroundnya. Ini kan berarti kan warnanya warna ini nih, kayak gini nih. Kita kasih kontras, kita kasih width, terus kita kasih font size, bisa kita kasih 30 aja, terus font width biar dia lebih tebal, biar lebih terbaca aja. Font width-nya kita kasih 500. Nah, ini udah headernya udah, ini udah headernya udah kita default, kita tutup dulu. Kita udah nggak main di header, sekarang kita main di bagian drawing item. Di drawing item style gini ya, kayak yang contohnya style title text ini. Tapi di sini aku juga mau nambahin icon. Jadi kita tanya title, di dalam title itu aku mau buat dia punya row, biar aku maunya di samping kiri ada iconnya, ada di samping kanan ada gambarnya. Namanya icon dan icon ini akan nilai icon ini akan diambil dari icon sini. Ini untuk lebih mudah daripada kita ngopi paste kayak gini. Misalnya ada 10, kalian ada 10 kan banyak banget ke bawahnya. Itu lebih ringkas kalau kita bikin dia bisa kayak gitu. Kita kasih padding ya, dia punya sedikit agak jarak. Ini kita kasih 8 aja, terus kita kasih teks. Nah, teksnya kita ngambil dari teks yang ada di parameter sini. Terus kalau udah, di sini kita kasih on tab. Nah, on tabnya kita ambil gesture di on tab. Oke, udah. Kalau udah, kita hapus ya ini. Terus kita panggil dia drawer. Oh iya. Sebelumnya karena ini scaffold, kita rubah dulu dia jadi ini aja, jadi stateless namanya drawer. Terus kita bikin di sini scaffold, tapi kita ada copy ya, jadi kita bisa ada scaffold. Nah, bodinya kita kasih
dia drawer. Nah, di dalam drawer ini kita nanti dekorasiin si drawer header sama si drawer item. Dan di view kita kasih biar jarak paddingnya kita bikin 0, ya kita punya padding. Terus nah disitu kita dekorasiin. Pertama paling atas sendiri kan si drawer header. Terus di dalam drawer header aku mau ada 3 drawer item. Yang pertama dia punya iconsnya home, terus teksnya juga home. Nah, ini aku mau 3. Terus yang kedua aku mau dia kontak, teksnya juga kontak. Terus yang ketiga aku mau dia settings, teksnya juga settings. Oke. Terus kalau udah ini kan kita ganti ini ke drawer dulu. Udah. Nah, kalau misalnya kita run dia coba berulang. Oh, kita ada ini kita bagian 1. Oke, kita run. Sekarang saya lihat lah udah. Tapi dia belum bisa diklik karena gesternya belum kita deklarasi. Untuk bisa aktifkan gesternya itu pertama aku di sini mau bikin kalau buat screen baci home kita import material. Terus aku di sini mau namain dia home. Nah di home ini aku mau dia punya nama static, punya nama lain dari home. Nanti kita bisa mereferensi si home ini. String partnernya jadi dia home. Oke. Default akar ya di dalam akarnya punya teks. Teksnya bisa kita pasang aja. Kita buat ya home. Nah, di sini ada kasih dulu si akarnya akar. Dalam ini aku mau dia punya judulnya dia sesuai dengan namanya aja di home. Terus judulnya kemudian center punya teks juga namanya home ini ya. Nah di sini tapi di sini cara sebenarnya kita tambahin juga driver. Kita manggil driver yang udah ada di dalam main tadi. Udah terus kita copy aja install code ini, kita bikin lagi namanya. Tadi kan kita punya namanya kontak, kita import, kita save namanya kontak, kita yang sini ini namanya kontak, kita import drivernya jangan lupa. Kontak ini kita lagi namanya setting, kita import material, desain, terus kita gabung untuk setting. Oke, kita bukain sini ini jadi setting, kita import, kita juga ini buat setting begini. Nah udah, kalau udah jangan lupa ini tadi jangan lupa ini juga kita harus deklarasiin nama lain dari kelas dari sini dan screen ini. Oke, fonts string name
namanya setting, si kontak juga ya, jangan lupa. Ini untuk nanti kalau misalnya kita pindah screen kita navigator, kita mereferensi si namanya ini. Nah, kalau udah, di sini kita bikin lagi satu kelas namanya roads. Dalam kelas roads ini kita deklarasiin untuk lebih mempermudah kita dalam mengambil nama lain dari kelas-kelas deklarasi dari nama kelas-kelas yang saya tag sama kontak ini. Kita deklarasiin home itu dia home.road name. Import home, kita routing. Nah, ini terus kita deklarasinya sama untuk kontak yang tiga yaitu si setting. Nah, biasain kalau kita bikin kayak gini tuh usahakan sedikit banget buat bikin dia hardcode, kayak misalnya langsung nulis di dalam mainnya juga bisa, tapi nanti akan mensulitan kita untuk misalnya kita ngambil kalau gini kan kita lebih gampang untuk menambahnya. Misalnya kita mau nambahin itemnya lagi, kita tinggal juga nambahin di road dan sebagainya. Kalau udah, nah jangan pertama di sini di dalam ini jangan lupa buat mendaftarin dulu hal yang lain. Pertama kita sebagai defaultnya kita ketik dia ke home, terus di sini kan cloud ini kita daftarin dulu semuanya kita daftarin, jangan lupa di import dulu home. Kalau home itu berarti dia akan nge-request konteks yang ada sekarang dan dia akan ngarahin kita ke home screen gitu. Terus buat browse-nya si kontak juga kayak gitu, dan akan ngarah kita ke kontak. Terus browse-nya si setting kita akan ngarahin kita ke bagian page-nya si setting. Kalau udah di sini kita tambahin kontaknya kita bikin dia adalah navigator push name and replace name konteks ini kita ganti dia jadi roads.home. Nah, jangan lupa di sininya mungkin dulu. Nah, ini udah kita copy aja. Satu baris ini kita tambahin ke sini. Sini kita ganti ke kontak. Sini juga kita ganti ke setting. Oke. Nah, nanti logikanya setelah kita mengklik si home, dia akan mereplace dan pindah screen berdasarkan nama. Nah, namanya itu kita ke roads. Nah, ke sini. Jadi namanya itu akan, kalau misalnya kita aslinya juga bisa kita bikin di hardcode kayak misalnya kita bikin dia ini juga bisa, tapi nanti akan menyulitkan kita untuk misalnya memaintain code ini kalau misalnya kita ingin kembangkan lagi. Lalu sudah kita save saja, kita lihat hasilnya. Nah, udah ada jadi gini. Jadi home ini pertama kali ditampilkan di sini. Jadi pertama kali dibuat kan insert dia akan ngebuildan ini. Habis itu dia akan buka ini. Misalnya kita ke kontak, misalnya kita ke setting, kalau kita
Jadi kurang lebih kayak gitu cara bikin navigation drawer di Flutter. Silahkan dicoba. Misalnya ada pertanyaan dan sebagainya bisa taruh di kolom komentar. Dan terima kasih. See you di sampai jumpa di sharing-sharing